Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 2 dan ayat 8. Demikian dikatakan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah reaksi atau respon dari Bapak, Ibu dan saudara-saudara ketika mendapatkan atau menerima sesuatu yang jauh dari pikiran atau yang jauh dari apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara harapkan? Pernah nggak mengalami hal tersebut? Nggak pernah kepikiran, nggak pernah berharap sedikit pun, malah mendapatkan. Nah, bagaimana reaksi Bapak, Ibu dan saudara-saudara? Pasti yang pertama terkejut tentunya ya. Yang kedua, wah, pasti luar biasa bahagianya. Nah, jangankan mendapatkan sesuatu yang di luar dari apa yang kita pikirkan, yang di luar dari apa yang kita harapkan. Mendapatkan apa yang kita minta saja sudah sangat membuat kita bahagia. Betul tidak Bapak, Ibu, saudara-saudara? Kita pasti bahagia, kita pasti bersuka cita ketika apa yang kita minta kita dapatkan. Nah, apalagi kalau yang kita dapatkan ini di luar dari apa yang kita minta, di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari apa yang kita harapkan. Tetapi dengan catatan yang positif tentunya ya, pasti luar biasa bahagianya kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang dialami oleh seorang yang lumpuh dari sejak lahir yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi bersama-sama. Dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Karena dia lumpuh dari sejak lahir, pastinya dia tidak bisa bergerak ya. Dikatakan tadi dia harus diusung. Ya, dia harus diusung ke depan pintu gerbang bait Allah. Di sana dia meminta-minta sedekah dari orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tentu kita bisa membayangkan keadaan dari laki-laki yang lumpuh tersebut. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain untuk meminta-minta saja. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada hari itu dikatakan bahwa Petrus lewat di depannya ya. Lebih tepatnya Petrus dan Yohanes lewat di depan laki-laki yang lumpuh tersebut. Seperti kepada orang lain, kepada Petrus dan Yohanes pun dia menadahkan tangannya untuk meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi apa jawaban dari Petrus? Dia bilang, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada pada kami kuberikan. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pesan yang sangat menarik yang harus kita ingat dari perkataan Petrus tadi. Apa itu? Dia bilang, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang ada pada kami kuberikan kepadamu. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan berikan apa yang tidak ada pada dirimu, tetapi berikanlah apa yang ada pada dirimu. Cuman persoalannya adalah seringkali kita menganggap tidak ada, ya, padahal ada.
Seringkali kita berkata bahwa kita tidak memiliki, padahal kita memiliki. Apalagi kalau berhubungan dengan Tuhan. Berikanlah apa yang ada pada dirimu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang ada pada Petrus dan Yohanes yang bisa dia berikan? Kuasa. Tuhan berikan kuasa kepada Petrus dan Yohanes. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Dan itulah yang mereka pakai. Mereka menyembuhkan orang lumpuh yang sejak dari lahir tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti kepada orang lumpuh tersebut, kepada kita pun pasti seringkali Tuhan berikan jauh dari apa yang kita pikirkan. Cuman mungkin persoalannya adalah kita sering tidak sadar. Malah ketika apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan kita, alih-alih bersyukur, malah kita marah, protes kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita, jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sama seperti orang lumpuh tadi, ya, dia melihat kepada Petrus, lalu dia sembuh. Dan dikatakan di ayat 8, dia melompat dan berjalan kian kemari dan mengikuti mereka, yakni Petrus dan Yohanes, ke dalam bait Allah. Dia berjalan dan melompat-lompat dan tidak lupa dia memuji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa pesan dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini? Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang mampu memberikan yang kita minta. Hanya Tuhanlah yang mampu bahkan memberikan jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang kita harapkan. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan kami belajar dari seorang laki-laki yang lumpuh dari sejak lahirnya. Di awalnya dia hanya meminta sedekah dari orang yang masuk ke dalam bait Allah, termasuk meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi bukan sedekah yang dia terima, bukan emas perak yang dia dapatkan. Lebih daripada itu, dia mendapatkan kesembuhan. Dia bisa berjalan kian kemari, dia bisa melompat-lompat, dan semuanya itu karena kuasa-Mu Tuhan melalui Petrus dan Yohanes. Bapa yang baik, dari pengalaman orang lumpuh dalam firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa Tuhan juga mampu memberikan di luar dari apa yang kami pikirkan. Tuhan juga mampu memberikan di luar dari apa yang kami minta. Tuhan juga mampu untuk memberikan di luar dari apa yang kami harapkan. Asalkan kami mau menghadap kepadamu Tuhan, mata iman percaya kami terarah kepadamu Tuhan. Sebab Tuhanlah Allah yang maha kuasa. Tuhan mampu melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami tetap berseru dan berharap hanya kepadamu saja ya Bapa. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Bapa yang baik, biarlah firman ini boleh menjadi motivasi bagi kami, menguatkan iman percaya kami, agar kami jangan pernah menjauh daripada Engkau Tuhan, tetapi biarlah kami senantiasa tetap dekat kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua lansia.
Berkati kami tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati jemaat-Mu Tuhan apabila ada yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Apakah itu yang baru sakit atau yang sudah lama sakit, tolong Tuhan lawatlah jemaat-Mu. Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang sedang berduka, tolong Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Bapa yang baik, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.